tentang resiko hukum ketika tidak mampu bayar di Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Aku Laku, Julo, Dana Rupiah, dan lain-lain. Ini banyak yang bertanya sama saya, apakah akan ada kemungkinan kita akan dipenjara atau kita akan diproses ke jalur hukum sesuai yang telah disampaikan oleh para penagih hutang yang melakukan penagihan melalui telepon, WhatsApp, dan email. Ya, saya sudah bilang sama teman-teman semuanya. Sebelum saya terangkan resiko hukumnya, ya, saya sampaikan sama teman-teman. WhatsApp, telepon, email masih aktif. Ini malapetaka besar. Ya, kenapa saya bilangin malapetaka besar? Penyumbang kepanikan terbesar ada di telepon. Orang mengalami depresi, orang mengalami ketakutan, orang mengalami overthinking gara-gara menerima telepon. Habis itu, orang selalu berpikiran negatif, berpikiran buruk tentang hidup dia dan masa depan dia. Itu karena dia mendapatkan WhatsApp ketika telat bayar pinjol. Begitu juga ketika orang berkata dia akan dipenjara, dia akan diproses hukum, itu karena dia membaca email yang dikirim, terkadang juga mengatasnamakan lawyer dan segala macam, dan dibumbuhi dengan pasal-pasal yang ada. Karena ketika itu kita berada di posisi titik terendah, uang kita nggak ada, pemikiran kita kacau, logika tidak menyambung, perasaan membawa kita ke suasana yang berhalusinasi. Itu yang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Dari situ saya bisa sama dengankan semuanya, bahwasannya selagi telepon tidak Anda ganti, WhatsApp tidak Anda hapus, email Anda biarkan, selamanya Anda akan tetap seperti ini. Ya, Anda akan sibuk dengan drama negatif Anda akan sibuk mempercayai overthinking yang ada dalam pemikiran Anda, karena setiap hari Anda dihantam dengan katanya dan katanya. Ya, pahami itu buat teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke dalam resiko hukum ketika kita tidak mampu membayar di pinjol-pinjol legal tadi. Teman-teman tahu nggak sih akad kreditnya itu seperti apa? Kenapa orang selalu menyampaikan hutang piutang ranahnya perdata? Hutang piutang tidak ada hubungannya dengan pidana. Dan di dalam pasal 19 ya, tentang Undang-Undang HAM juga itu menjelaskan tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum penjara atau pidana, kurungan penjara, karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Di sana sudah dijelaskan. Ya, kenapa hutang piutang itu malah cocoknya kepada ranah perdata? Karena ada keuntungan timbal balik. Pihak pinjol memberikan dana kepada Anda karena dia mengharapkan keuntungan dari pengembalian dana tersebut. Anda meminjam dana kepada pihak pinjol, Anda menyepakati dalam pengembalian dana tersebut. Jadi ada saling menguntungkan. Makanya itu diaturlah dalam undang-undang perdata. Sekarang teman-teman malah berpikir ke dasar pidana, bahwasannya Anda akan dipenjara. Dasarnya dari mana? Ya, selagi semuanya masih real, asli, dokumen-dokumen yang Anda berikan itu memang benar dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu adalah data asli Anda, itu nggak ada. Walaupun mereka membilangin ini bisa mengacu ke pasal 372, 378, penipuan dan penggelapan. Nggak bisa. Kajian peristiwanya akan melunturkan hal itu. Ya, jadi mau sampai kapan teman-teman terus-terusan berpikiran tentang hal-hal negatif ini? Berpikiran tentang hal-hal miring. Yang mana ketika Anda memikirkan hal itu terus-menerus, Anda tidak mampu berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Bahkan Anda lebih mempercayai soal pemikiran buruk tadi. Harusnya teman-teman mulai berbenah diri. Teman-teman mulai memikirkan hal-hal buat ke depannya.
Ya, nggak bisa Anda hanya bertumpu contoh hari ini. Anda memikirkan resiko hukum. Saya akan dibawa ke penjara. Ya, sementara Anda melaporkan soal debt collector aja, ya, pihak kepolisian menyampaikan ini bukan ranah kami. Anda melaporkan soal besarnya bunga dari pinjol, polisi menyampaikan ini bukan ranah kami. Ya, karena tidak ada unsur pidananya di dalam hal itu. Lain hal Anda memalsukan, Anda sengaja mengedit KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah, Anda memalsukan dokumen-dokumen yang lainnya, itu baru. Ya, tujuan Anda untuk melakukan penipuan terhadap orang lain, tipu muslihat, supaya orang menyerahkan sesuatu, entah itu uang, entah apa, kepada diri Anda. Makanya Anda kelabui dengan dokumen-dokumen yang ada tadi. Itu baru cocok. Bisa Anda diarahkan ke 372 dan 378. Ya, tapi selagi ini real, karena keadaan, karena ketidakmampuan kita, karena memang fakta dari kehidupan kita, sudahlah. Hentikan semua drama gelap, drama hitam yang terjadi dalam diri Anda. Walaupun Anda bertanya soal pinjol-pinjol besar, pinjol-pinjol raksasa, pinjol yang selama ini mungkin hampir berada di semua provinsi yang ada di Indonesia, terserah. Selagi konsepnya ada keuntungan timbal balik, itu ranahnya perdata. Ya, perjanjian-perjanjian itu pasti masuknya dalam undang-undang perdata. Pasalnya pun ya pasal untuk perdata. Pasal yang menentukan siapa yang paling berhak dalam hal itu. Menentukan hak siapa yang paling penuh dalam hal itu. Jadi nggak bisa Anda bawa hal ini, ya, Anda pikirkan, habis itu Anda bawa ke dalam dunia nyata, terus Anda bayangkan Anda sudah berada di penjara, atau Anda sudah berada di kantor polisi, di depan penyidik, habis itu Anda dibawa ke kejaksaan, Anda duduk di depan majelis hakim. Nggak bisa. Itu pemikiran Anda terlalu horor. Fakta tidak seburuk itu. Ya, Anda boleh cek semuanya. Siapa di sini yang baru keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang pinjol? Ya, pinjol hadir ke Indonesia 2016. Ya, berarti sudah 9 tahun berlalu. Oke, silahkan Anda cek. Ada nggak orang yang keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar itu? Nggak ada. Makanya semua resiko itu diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk membentuk sanksi apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada orang yang macet bayar. Itulah namanya ada call 1, call 2, call 3 sampai 5. Ya, dan di sana juga OJK telah menerbitkan aturan meminta untuk PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan ini menilai untuk masing-masing nasabahnya. Ya, apakah ini kategorinya lancar, kurang lancar, tidak lancar, dan segala macam. Itu diminta untuk menilai di masing-masing. Itulah sanksi yang akan diterapkan kepada diri Anda. Ya, tidak ada sanksi pidana. Tidak ada Anda akan dipenjara gitu. Ya, untuk melakukan gugatan sederhana saja, walaupun OJK juga menerbitkan dalam hal itu, kalau misalnya terbukti terjadinya wan prestasi, pihak pinjol boleh bekerja sama dengan lawyer untuk melanjutkan ke ranah pengadilan, silahkan. Tapi pinjol mempunyai pertimbangan yang sangat matang. Nggak mungkin dia asal melangkah. Karena pinjol masih banyak hal buruk di dalam sistem mereka. Ketika dia berani melangkah untuk memproses Anda secara perdata atau wan prestasi tadi, akan banyak catatan hitam yang terbongkar. Ya, mulai dari mekanisme mereka menyalurkan dana, cara download dan mereka pengambilan data, cara penerapan bunga, cara menerbitkan denda. Ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah kenapa segala ancaman yang berbaur dengan hukum hanya disampaikan melalui WhatsApp yang dilakukan oleh penagih hutang. Oke, paham ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda sibuk, Bang, ini katanya, Bang, ini katanya. Iya, katanya memang benar.
Karena mereka pengen bagaimana caranya dana yang Anda pinjam ini akan dibalikan lagi. Dan mereka juga melakukan desakan bagaimana Anda yang tidak ada uang itu masih bisa meminjam ke tempat lain. Entah itu ke pinjol apapun, itulah tujuan mereka. Atau Anda bisa menjual aset, atau mencari talangan dana ke tetangga dan lain sebagainya. Inilah tujuan mereka memberikan tekanan. Ya, kan sudah disampaikan